Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Mutasawir Maita, Stambuk 033 2020 0025 dari kelompok 2 dan kelas C1. Ingin mempresentasikan pengertian, sifat, jenis-jenis, serta contoh dan pengaplikasian gaya gesek di kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi disebabkan karena bersentuhnya dua permukaan benda. Contoh dari gaya gesek ini ialah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat akan berhenti, karet rem yang terdapat pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga akan terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda tersebut dapat berhenti pada saat dilakukan pengereman. Gaya gesek tersebut akan terjadi apabila dua buah benda saling bersentuhan serta bergerak berlawanan arah, relatif satu dengan yang lain. Gaya gesek yang melawan atau juga yang menahan gaya tarik atau dorong ini berbeda-beda besarnya. Besar gaya gesek itu tergantung pada permukaan benda yang saling bersentuhan. Pada permukaan licin, besar gaya gesek akan lebih kecil ketimbang gaya gesek yang terjadi pada permukaan benda yang kasar. 2. Sifat-sifat gaya gesek. Gaya gesek atau friction force ini memiliki beberapa sifat atau juga karakteristik yang membedakannya dengan jenis gaya-gaya lain. Di bawah ini merupakan sifat-sifat gaya gesek. 1. Arah menghambat gerak benda. Arah gaya gesek ini selalu berlawanan dengan arah gaya luar yang bekerja pada benda, sehingga gaya gesek ini bersifat menghambat gerak benda. 2. Berlawanan arah. Arah gaya gesek ini selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Apabila benda bergerak ke kanan, maka arah gaya gesek ini ke kiri. Begitupun sebaliknya. 3. Besar gaya tergantung tingkat kekasaran. Untuk benda padat yang bergerak di atas benda padat, besarnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh tingkat kekasaran pada permukaan benda yang bersinggungan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar juga gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya. 4. Besar gaya dipengaruhi luas bidang. Untuk benda yang bergerak di udara, besarnya gaya gesek yang dialami benda itu dipengaruhi oleh luas bidang sentuh benda. Semakin luas permukaan sentuh, semakin akan besar juga gaya geseknya. Begitu juga sebaliknya. 3. Jenis-jenis gaya gesek. 1. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini merupakan gesekan antara dua buah benda yang tidak bergerak relatif satu sama lainnya. Contoh seperti gesekan statis ini dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Menurut hukum 1 Newton, pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0. Dengan berdasarkan hukum ini, pada saat kalian mendorong suatu benda yang terletak di atas lantai, namun benda tersebut masih diam, tentunya terdapat gaya lain yang melawan gaya dorong yang kalian berikan. Gaya gesek tersebut bekerja pada benda yang diam, sehingga disebut gaya gesek statis atau Fs. Jadi, gaya gesek statis ini merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam. Secara matematis, rumus gaya gesek ini ialah sebagai berikut. Fs max sama dengan koefisien gesek statis kali gaya normal. 2. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis atau dinamis ini terjadi pada saat benda bergerak relatif satu sama lainnya serta saling bergesekan. Pada saat kalian menendang bola di atas tanah, bola tersebut akan menggelinding dengan kecepatan tertentu. Namun semakin lama, kecepatan bola ini semakin berkurang dan pada akhirnya berhenti. Bola tersebut dapat bergerak diakibatkan gaya dari tendangan. Namun, saat di waktu bola itu bergerak, terdapat gaya yang menghambat gerak bola serta mengurangi kecepatannya. Gaya yang menyebabkan kecepatan bola itu semakin berkurang disebut gaya gesek kinetis atau Fk. Jadi, gaya gesek kinetis ini merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Rumus gaya gesek ini adalah Fk sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Kedua gaya gesek ini bergantung pada gaya normal dan juga tingkat kekasaran permukaan benda serta bidang yang bersinggungan.
atau koefisien gesekan. Untuk 4 contoh dan pengaplikasiannya gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contohnya adalah gesekan antara kanvas rem dengan pelek bermanfaat agar sepeda dapat direm. 2. Gesekan yang terjadi antara gergaji dan kayu bermanfaat sehingga kayu dapat terpotong. 3. Gesekan yang terjadi pada pergerakan bagian-bagian mesin kendaraan merugikan karena mengakibatkan benda tersebut panas dan aus. 4. Gesekan antara ban mobil dan permukaan jalan merugikan karena ban mobil lama-lama akan tipis. 5. Gesekan antara amplas dan kayu bermanfaat sehingga kayu menjadi lebih halus. Aplikasi gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda agar gesekannya dapat diperkecil. 2. Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih mudah. Apabila kita mendorong meja atau lemari yang cukup berat, maka digunakan gelondongan kayu agar gaya gesekan yang terjadi dapat diperkecil. 3. Penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola tidak tergelincir pada saat berlari dan menendang. 4. Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor untuk menghindari permukaan licin pada jalan yang dilewatinya. Alur-alur ini bertujuan untuk memperbesar gaya gesekan antara ban dan permukaan. Terima kasih.